Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Dan saat ini kita bersyukur karena kita masih di bulan 10, bulan Oktober, di musim luruh, musim gugur, autumn. Kita merasakan kasih setia Tuhan. Allah mengerti dan Dia selalu peduli hidup kita. Dan Tuhan selalu memelihara hidup kita dengan selalu menjaga kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Amin. Nah, mungkin berapa minggu yang lalu saya pergi ke supermarket, saya lupa namanya apa, mau belanja telur ya, eggs. Mau belanja telur, biasanya saya belanja satu baki itu ya supaya banyak. Nah, untuk saya goreng, siap-siap mau goreng, sudah ada di dalam benak saya mau masak apa dengan telur itu. Telur rebus, goreng ataupun dadar, omelet. Tapi ternyata itulah ya, mata manusia selalu tidak sempurna gitu. Apalagi saya kurang paham dengan bahasa sini. Saya beli telur ya di baki itu, oh ini cocok. Saya langsung ambil, bayar, bawa ke rumah. Kemudian saya siapkan menu. Saya mau buat telur dadar, saya sudah iris semua bawang-bawangnya itu. Ketika sudah saya campur, sudah siap saya panaskan, saya ambil telurnya, saya mau pecahkan. Kok dia keras ya? Teman-teman tahu tidak? Kenapa keras, tidak mau jatuh? Saya mau siap Tuhan. Ternyata ini telur rebus semua. Boil egg. Itulah ya, mata saya ini memang sudah kalah rupanya. Di samping tidak punya pengetahuan juga tentang bahasa sini. Ternyata itu kalau diterjemahkan telur rebus. Saya kira memang telur seperti biasanya. Gagal sudah ya. Gagal maning. Tapi Tuhan Dia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal? Katakan amin. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja. Kisah di mana ketika orang Israel kembali mereka dikepung, mau dimusnahkan, dihancurkan oleh kali ini kerajaan Aram ya, oleh Raja Ben-Hadad ya. Oleh Raja Aram ya, Ben-Hadad. Dan kota mereka yaitu bandara mereka itu Samaria, kota mereka. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 7 ya. Ayat 1 sampai 11 saja. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 11. Boleh kita lihat di Alkitab kita masing-masing. Kita boleh coba baca bergantian ya. Saya baca ayat 1. Teman-teman ayat yang bernomor genap. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 13. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Tetapi perbedaan yang menjadikan katanya sekalipun Tuhan mengatakan mereka lagi, masakan hal itu menjadi jawab dia. Sesungguhnya engkau melihatnya dengan sendiri, tetapi tidak akan pada Ayat 3, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika pada berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang perkemahan antara Arab. Jika mereka membiarkan mereka hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mati, kita akan mati. Ayat 5, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat orang itu mendengar bunyi kuda, bunyi kerana besar, sehingga berkatalah seorang dengan baik, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja Amor dan raja-raja kaum Israel melawan kita, supaya mereka menangani. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka
melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di tempat penyiraman, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengambil dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian berbilang mereka yang demikiannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengambil juga barang-barang dari sana. Kemudian berbilang mereka yang demikiannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penduduk itu dan menceritakan kepada orang-orang, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang-orang dan terdapat tidak ada orang sisa dan tidak ada suara manusia bersuara, hanya ada hujan dan berlari bertambat dan kemah-kemah yang meninggalkan itu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. 12. Sekalipun apabila orang Israel keluar dari mereka, kita akan menangkap mereka hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawai menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Lanjut saja ayat 14. Sesudah itu lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah dalam kota itu menjadi tempat perkemahan orang. Karena itu sesuatu pun terbaik berharga sesuatu dan sesuatu jelek berharga sesuatu sesuai dengan Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelek akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu, mereka yang menginjak-injak dia dari pintu gerbang lalu dibunuh. Oke, ini kisah yang cukup panjang. Jadi saya sudah awali tadi, mereka dalam keadaan perang. Orang Israel ada di kota Samaria, bahkan rajanya takut untuk keluar karena dikepung. Tahu ya film-film ya, kalau berperang mereka biasa untuk menghancurkan kota, tidak seperti sekarang boleh pakai rudal ya, pakai senjata modern. Kalau dulu cara untuk menghancurkan kota, kepung, kelilingi supaya orang Samaria, orang Israel tidak bisa keluar. Mereka kehabisan apa? Makanan, dan matilah mereka akan menyerah. Sehingga singkat cerita orang Aram berkemah ya untuk mengepung orang Israel, khususnya yang di Samaria, dan terjadilah kelaparan. Kalau kita baca di bagian sebelumnya, rakyat sangat kelaparan, bahkan raja juga. Israel itu tidak bisa berbuat apa-apa. Singkatnya seperti itu. Nah, kemudian ada orang kusta. Saudara tahu orang kusta itu punya penyakit kulit. Nah, kalau sekarang mungkin sudah ada obatnya, tapi kalau dulu belum. Sehingga apa ya? Boleh kita search sakit kusta itu seperti apa? Benar-benar sangat sakit, dan juga kalau tidak salah itu bisa mati rasa ini kulit ini.
mungkin ya penyakit kulit yang berbahaya, bisa meleleh, luka dan sebagainya. Sehingga orang kusta pada waktu itu, mereka kalau jalan, mereka sendiri harus berteriak kepada diri mereka, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang lain jangan mendekat kepada mereka. Mereka terisolasi secara sosial. Yang paling sakit itu bukan cuma penyakit mereka, tapi hati ini ya. Mungkin dijauhi keluarga, ditinggalkan orang yang dikasihi, dimusuhi orang banyak. Dan salah satunya nih, 4 orang kusta. Mereka tidak ada di dalam kota, mereka ada di luar. Mereka cuma duduk di pintu gerbang. Ya, di pintu gerbang. Mereka juga kelaparan. Orang-orang yang di dalam kota juga kelaparan. Akhirnya mereka berpikir, wah, kita mau masuk ke kota, kita dimusuhi. Kita bisa dilempari batu karena kita dianggap najis. Mau cari makan pula di kota, dengan sisa-sisa makanan pun tidak ada. Mau masuk ke dalam kota, dimusuhi, mati pula karena tidak ada makanan. Mereka hanya berpikir, ya sudah. Mungkin kita akan berpikir ini sebenarnya masa apa ya? Kayak mau maju kena, mundur juga kena. Ada peribahasa bilang, hidup segan, mati pun tak mau. Tahu ya? Ada yang mengalami hal itu sekarang. Ya Tuhan, lihatlah hidupku ini, hidup segan, mati pun tak mau. Ada banyak seperti itu tapi di luar sana. Saudara yang sementara menyaksikan atau mendengarkan firman Tuhan ini, jangan seperti itu. Hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Ya, 4 orang kusta ini hidup segan, mati pun tak mau. Hanya yang satu tiba-tiba digerakkan, ya sudah. Ya, apa boleh buat? Kita dimusuhi orang Israel, mereka tidak punya makanan, tapi mungkin orang Aram pasukan itu punya makanan. Setidaknya kalau mereka lihat kita, mereka tahu kita orang kusta, tidak mungkin berperang. Mungkin mereka akan berbelas kasihan, kasih makanan buat kita, ya. Ya. Sebenarnya ya mereka duduk di pintu gerbang saja ya, antara ada dan tiada hidup mereka. Berapa banyak di antara kita yang mungkin seperti orang kusta ini, dalam tanda petik tidak sakit kusta, tapi dalam keadaan menderita, seperti tadi hidup segan, mati pun tak mau. Ya Tuhan, apa yang harus saya perbuat ke depan? Mau maju, saya takut. Mau mundur, mau diam, pun dalam tanda petik mati. Gitu. Ya, ini yang terjadi. Tapi kalau kita sementara mengalami hal ini namanya gerbang krisis ya. Mungkin kita belum benar-benar mengalami masalah yang sangat besar. Orang kusta ini pernah mengalami hal seperti itu. Tapi justru kita akan melihat di awal atau di gerbang krisis sekalipun, di antara hidup ada dan tiada, hidup segan, mati pun tak mau. Tapi justru ketika kita berani melangkah asal ada di dalam Tuhan, kita akan melihat bahwa di situ banyak kali adalah awal daripada pemulihan tangan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Kita lihat poin yang pertama di sini adalah bahwa ketika hidup ini tidak lagi punya pilihan. Kita baca ayat 3, ulangi. Ayat 3 itu 4 orang yang sakit kusta itu berkata seorang kepada yang lain, apa? Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jadi orang kusta ini, mereka bicara jujur dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi ibadah seperti kita. Karena jangankan mau ibadah, mau masuk kota saja mereka bisa dilempari ya. Mereka dimusuhi. Tidak diizinkan masuk bait suci untuk beribadah pada waktu itu. Tapi mereka, ada saat mereka itu benar-benar mencoba realistis. Ya gitu. Iman itu dia memang bergerak di dalam sesuatu yang melampaui rasio, logika berpikir kita. Tetapi ada saat juga iman itu dia bekerja sama dengan pikiran kita, dengan akal sehat kita. Realistis. Iya dong, realistis. Kalau tidak realistis, teman-teman tidak sementara berjuang bekerja di Korea. Amin. Ya. Kalau tidak realistis, duduk-duduk aja di kampung, ya. Duduk, main kartu. Minum, bukan minuman keras ya. Sambil berpikir, oh, saya punya banyak uang, nanti masa depan saya sejahtera. Tapi justru ketika saya datang di Korea, saya bisa melihat ada banyak jemaat Tuhan, termasuk saudara yang luar biasa perjuangannya ini.
Tidak ada istilah hidup segan mati tak mau. Maju terus pantang mundur, never give up. Amin. Ya, inilah orang-orang yang luar biasa ya. Nah, ini orang-orang kusta ini, mereka tahu kalau kita masuk kota, kita mati karena lapar, diam pun mereka mati ya. Mereka perlu bekerja, mereka perlu berusaha. Kalau mereka menyerah kepada orang Aram, mungkin mereka dibunuh, tapi bisa juga orang Aram akan membiarkan mereka hidup. Mereka sadar, diam itu berarti mati. Nah, terkadang iman itu bukan soal tahu semua jawaban. Mungkin ada orang yang berpikir kalau saya setia datang gereja, maka Tuhan tiba-tiba akan mengungkapkan apa yang akan terjadi hari esok. Kalau saya berdoa Tuhan langsung akan bisikan besok akan terjadi A, B, C, dan sebagainya. Tidak selamanya seperti itu. Iman bukan soal kita tahu semua jawaban dan bahwa kita tahu bahwa besok akan terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi iman, dia banyak kali berbicara tentang bagaimana kita berani melangkah bahkan ketika sulit untuk memilih atau tidak ada pilihan sekalipun. Itulah iman. Keberanian orang kusta ini ya, mereka tidak dapat di bait suci ketika mereka justru lagi beribadah ya pada waktu itu ya. Tapi justru ini adalah hasil kesadaran sederhana dalam hidup mereka bahwa lebih baik mencoba daripada mereka diam dan akhirnya mati. Hari-hari ini mungkin ya ada banyak orang Kristen yang kelihatannya hidup, kelihatannya aktif, bekerja, beribadah ataupun mungkin melayani, tapi rohani mereka sementara suam-suam kuku. Tahu suam-suam kuku? Hangat ya. Tidak panas tapi tidak juga dingin. Di Wahyu ada yang bilang, ada firman Tuhan bilang, jangan suam-suam kuku karena nanti akan dimuntahkan. Seperti itu, seperti jemaat di Laodikia ya. Atau pun mungkin ya banyak orang Kristen yang sebenarnya sementara diambang kematian secara spiritualitas, secara rohani. Banyak kali bukan karena masalah besar, tapi justru karena mager. Apa itu mager? Ya, malas gerak. Saya berusaha sambil mengetik ya tugas ya di studi saya berusaha supaya tidak mager. Biar cuma jalan-jalan sedikit. Kalau teman-teman ini tidak ada malas bergerak ya. Semuanya jago, semua bergerak, bekerja. Itu. Ada banyak kali kita mengalami kematian rohani bukan karena masalah besar, tetapi justru karena malas bergerak atau mungkin tidak pernah mau bergerak. Cukup di sini saja. Gitu. Zona nyaman itu yang namanya comfort zone. Ya, tidak pernah berdoa. Ini contoh ya. Di luar sana banyak, di sini tidak ada. Amin. Berdoa itu kan tugas pendeta. No. Doa itu bagaikan nafas kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya. Saudara, tidak selamanya kita bisa call gembala kita, misalkan pastor maju, tapi saudara kapan saja, di mana saja bisa call Tuhan Yesus. Amin. Minta pertolongan. Mintalah maka akan diberi. Carilah akan mendapat. Ketoklah maka pintu dibukakan bagimu. Yang Tuhan mau kita mau berusaha. Ya, kita tidak mungkin tidak seperti orang kusta yang pada waktu dia dianggap hina, tidak. Tetapi kita diberi kekuatan, kita diberi kesempatan dan waktu. Mintalah maka akan diberi. Jangan malas bergerak gitu. Tidak berdoa ataupun mungkin sudah jarang berdoa ya dulu jago gitu. Tidak mau melayani, tidak berani melangkah. Cuma duduk di pintu gerbang. Nah ini, kalau 4 orang kusta ini cuma duduk di pintu gerbang, apa yang akan terjadi? Mereka pasti mati. Bukan cuma mereka mati, orang-orang Israel juga pasti mati. Kita sudah baca ini kan ya. Padahal banyak kali Tuhan sering kali menunggu kita melangkah dulu gitu. First step, langkah pertama, it's very important. Sangatlah penting. Tuhan seringkali kita menunggu melangkah lagi dulu gitu. Baru kemudian Dia akan menyatakan apa isi hati dan kehendak. Lakukanlah bagian kita, maka Tuhan
akan melakukan bagiannya dan memampukan kita untuk memperoleh kasih karunia-Nya. Amin. Ya. Ingat kisah tembok Jericho? Ya, saya berapa kali ulang. Tembok Jericho itu kan tebal sekali. Pokoknya dia, saya sudah lupa perbandingannya. Dia pada masa itu sulit untuk ditaklukkan, tinggi, ya, tebal, sulit untuk dirobohkan, gitu. Tapi ya umat Israel harus, Tuhan bilang ya harus berperang menaklukkan kota itu. Secara rasio, secara logik itu tidak masuk akal. Ya. Tapi Tuhan bilang kepada mereka, selama 7 hari kelilingi kota itu. Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, sampai hari ke-6 tiap hari 1 kali. Total hari ke-7 7 kali. Jadi ada 13 kali mereka berkeliling di tembok Yeriko. Mungkin orang Yeriko waktu lihat ini, orang-orang ini mungkin sudah miring semua ya. Mau berperang bukannya bersiap dengan panah untuk langsung menyerang, kok cuma berkeliling-berkeliling. Malah mereka bersorak-sorai. Tapi kita lihat, karena mereka taat kepada Tuhan, mereka melakukan bagian yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan suruhkan kepada mereka, maka Tuhan melakukan bagiannya. Kemenangan besar terjadi, tembok Jericho itu runtuh. Itu adalah gambaran masalah di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ya. Mungkin masalah kita tidak seperti tembok Jericho ya. Masalah saya tidak persis sama dengan masalah saudara. Gitu. Tetapi hari ini kita belajar bahwa iman yang sejati bukan menunggu keadaan berubah. Iman yang sejati bukan nanti menunggu dia, sahabat kita atau siapapun melepaskan pengampunan kepada kita. Maaf, mungkin kita yang lebih dahulu mencoba untuk kembali memperbaiki kalau ada hubungan yang rusak. Ini tidak mudah ya, amin. Dia yang duluan kok, kenapa saya harus pertama kali minta maaf? Itu contoh ya. Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Iman bukan menunggu keadaan berubah, tapi bagaimana kita melangkah bahkan di tengah keadaan situasi yang tidak pasti. Dan inilah yang Tuhan mau untuk kita, jemaat yang ada di AIC Umsong pada saat ini. Amin. Ya. Poin yang kedua, ini Tuhan itu bekerja ada banyak kali juga lewat sesuatu yang besar. Tapi pada saat ini Tuhan menunjukkan Tuhan juga bekerja melalui langkah yang kecil, small step, simple step. Sesuatu yang sederhana yang kita lakukan. Ayat yang kelima, coba kita lihat ayat yang kelima. Di situ, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka, ini 4 orang kusta masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan, orang Aram itu tampaklah tidak ada orang di sana. Coba kita bayangkan situasi sama seperti 4 orang kusta ini. Ketika mereka mau memutuskan untuk pergi ke perkemahan, mereka tahu kalau mereka pergi, ya cuma 2 kemungkinan, hidup atau mati. Waktu senja, petang, sore, mereka coba ayo kita melangkah pergi. Tapi anehnya ketika mereka pergi ya dengan langkah yang sederhana, 4 orang ini 4 orang kusta yang dalam pandangan orang itu cacat, difabel ya, orang yang disepelekan ya. Pada waktu senja mereka berani melangkah ya dengan langkah yang sederhana. Tapi kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini ya, meskipun tidak secara jelas dijelaskan sini dalam ayat yang ke-6, ketika mereka berani melangkah, apa ayat yang ke-6? Coba kita baca 2, 3. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Dari langkah kecil mereka, maka musuh yang ada di depan, orang-orang Aram itu, dalam satu masa dibuat Tuhan mereka seperti mendengar bunyi derap langkah pasukan tentara laskar yang sangat besar, sehingga Tuhan menaruh ketakutan kepada orang-orang Aram. Sehingga mereka berkata yang seorang kepada yang lain, mungkin orang Israel sudah mengupah ya raja-raja orang Het dan Misraim untuk melawan kita. Maka pada waktu itu mereka sangat panik dan mereka melarikan diri.
Terkadang langkah kecil kita di bumi ini, di dunia ini, tapi kalau kita lakukan dengan penuh iman, maka dia akan menghasilkan gemuruh besar di surga. Keputusan kecilmu, saya dan saudara di bumi ini, kalau kita memutuskan itu dengan membawanya di dalam doa, di dalam iman, maka mungkin kelihatannya sederhana, tapi itu besar di pemandangan mata Tuhan. Iman yang ada dalam hidup kita, yang kita ikatkan kepada Tuhan, di mana kita menggantungkan kepercayaan kita kepada Tuhan, itu akan diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan, di mana Tuhan juga akan bekerja lewat apa yang kita buat, meskipun lewat langkah kecil. Satu bagian firman Tuhan yang lain berkata, satu orang berdosa yang bertobat, maka malaikat di surga akan bertempik sorak, bersukacita besar. Kalau hari-hari ini engkau memutuskan untuk berani percaya kepada Tuhan, mungkin kita sudah percaya Yesus dari sejak kita masih kecil ya, dalam keluarga, tapi mungkin ada hal yang membuat kita belum sepenuhnya total dengan Tuhan. Saat ini Tuhan rindu kita menyerahkan hidup kita totalitas, full, untuk menyembah Dia. Amin. Ya. Tidak harus jadi pendeta, bukan. Tetapi kita beri, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Persembahan kita kecil besar, Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan, tapi bukan itu yang terutama. Tuhan mau mencari hatimu yang engkau persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Sehingga apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Kalau kita memutuskan hari ini untuk bertobat, kalau kita memutuskan hari ini untuk mencintai Tuhan sepenuhnya, kalau kita memutuskan hari ini untuk melayani Tuhan, maka mungkin tidak kelihatan ada sukacita besar di Korea, tetapi sukacita besar keselamatan terjadi bagi kita karena kita pun adalah anak Abraham. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Hal-hal yang bisa kita lakukan apa? Mungkin hal-hal yang simpel, yang sederhana. Kita bisa lakukan lewat apa? Langkah kecil kita mendoakan sahabat, teman kita. Kita tahu kita banyak berjuang dengan situasi dan kondisi ini. Ada saat kita berdoa untuk diri kita, itu harus. Jangan lupakan doa keluarga kita. Tapi kita juga perlu mendoakan mungkin sahabat, rekan kita. Kalau kita tahu mereka mulai jauh dari Tuhan, mulai melupakan Tuhan, maka kita ambil tanggung jawab itu. Sebagaimana kita telah diberkati, kita rindu supaya mereka jangan terlepas daripada kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kau punya keluarga di Sabah, di Sarawak, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, yang kita tahu mungkin ada yang benar-benar masih jauh dari Tuhan, Kristen tetapi cuma sebatas di ID card, kami sebut KTP. Ya, banyak seperti itu ya. Kita doakan, bukan cuma ID mereka yang Kristen, tapi hidup mereka benar-benar pengikut Kristus. Amin. Dimulai dari kita. Kita doakan sahabat kita. Kita lepaskan pengampunan, mungkin bukan kita yang salah, tapi kita coba. Itu memang tidak mudah ya. Tapi kita belajar bukan kepada pendeta, tapi belajar kepada Yesus, supaya kita sama seperti Kristus. Amin. Bagian berikutnya, ini. Mereka ketika sudah tiba, apa yang terjadi? Mereka itu heran kan, kok tidak ada orang? Di mana ini orang Arab? Mereka tidak jadi dibunuh kita ini. Malah mereka lihat, ada banyak perkakas, mungkin emas, perak, harta, tapi yang mereka perlu waktu itu bukan emas. Apa? Ayam panggang ya, ayam goreng. Mungkin mereka lihat ada ayam goreng, mungkin tidak ada ayam goreng ya. Wah, ada banyak makanan ini, ayo kita makan, pesta kita ya, party dulu kita. Oh, mereka sambil party, makan semua dari satu kemah, mungkin jalan ada 4, ini ribuan. Ya, mungkin ada ratusan tenda ya, tidak dijelaskan. Oh, yang satu pergi ke tenda yang satu, ke tenda yang lain. Oh, makan sampai kenyang. Wah, ini semua milik kita. Yang lain sudah lupa diri. Tetapi ada yang satu yang saya percaya Tuhan gerakan, ini tidak patuh.
orang di kota Samaria, meskipun mereka itu memusuhi kita, mereka anggap kita najis, tapi jangan lupa mungkin di sana ada anak, ada perempuan, ada orang tua yang lagi membutuhkan makanan. Jangan simpan berkat itu untuk diri kita sendiri. We care, we share. Kita peduli, karena itu kita mau berbagi. Berkat yang mereka dapat, mereka tidak nikmati untuk diri mereka sendiri, tapi mereka rela berbagi. Mereka kembali dan katakan itu kepada raja, bahwa ini yang terjadi. Dan tujuannya adalah bukan untuk 4 orang kusta ini, tapi untuk menunjukkan kepada Raja Israel, menunjukkan kepada perwira. Kalau kita baca di ayat yang pertama, ada seorang perwira yang meragukan kuasa Tuhan. Betul? Ya, dia bilang, sedangkan Tuhan dia tidak akan mampu untuk menolong kita. Intinya kan seperti itu loh, kalau kita baca. Abdi Allah Elisa ya, dia katakan bahwa besok akan terjadi hal yang besar, mujizat. Tapi ini pegawai raja bilang tidak mungkin. Di ayat 1 kalau tidak salah kan? Ayat 2. Ya. Coba kita baca lagi ayat 1 dan 2. 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa akan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, seorang pegawai raja, dia meragukan firman Allah. Ini pelajaran yang penting bagi kita ya. Padahal abdi Allah sudah menyampaikan bahwa besok akan terjadi mujizat, dan ternyata lewat 4 orang kusta ini. Tapi karena pegawai raja ini mungkin dia punya kedudukan, jabatan, dia meragukan. Akhirnya besok dia lihat ada mujizat, tapi akhirnya dia diinjak-injak ya, sampai akhirnya dia mati tidak mengalami berkat Tuhan. Saudara, kalau kau diberkati, kita diberkati, jangan nikmati sendiri. Kita bisa share itu kepada orang yang membutuhkan. Amin. Berkat itu bukan cuma bicara uang. Saudara, uang itu ada saat dia bisa habis, tetapi ada berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita yang tidak bakal habis. Bahkan itu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Apa itu? Kalau kita punya uang ya 100.000 won, kita beri 50.000 won, maka berkurang tinggal 50.000 won. Tapi ada berkat yang Tuhan beri dalam hidupmu dan saya, kalau kita beri kepada orang lain itu tidak akan habis, tapi justru akan mendatangkan kelimpahan. Apa? Ayo. Cinta kasih. Amin. Dia memusuhi saya berikan kasih kepada dia. Mungkin sekarang belum, besok tiba-tiba dia jadi baik. Cinta kasih itu akan bertumbuh kalau kita taburkan kepada orang lain. Amin. Apalagi kedamaian. Dia mau ajak saya fighting, jangan balas dengan fighting ya. Kita lepaskan pengampunan dan kedamaian, maka damai sejahtera pula itu akan bertumbuh. Apalagi semangat, ya itu bisa bertumbuh. Orang lain lagi tidak semangat, aduh terlalu berat misalkan ya, capek ini badan misalkan. Saya tahu teman-teman capek, ya. Tetapi kalau kita terus menebarkan semangat, ya, ayo bertumbuh. Senyuman, ya, doa itu akan bertumbuh, sehingga bukan cuma kita yang terus semangat, teman-teman kita pula akan terus bersemangat bekerja. Amin. Pengharapan. Ada orang di luar sana mungkin penuh dengan kekayaan, tetapi dia merasa loneliness, sendiri gitu. Karena kalau dia sendiri, akibatnya apa? Dia punya hidup tapi seakan-akan tidak punya harapan gitu. Walaupun sudah punya segalanya. Tapi kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan beri pengharapan bahwa hari esok akan selalu penuh harapan jika kita berada dengan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat orang yang tidak ada lagi harapan, kita doakan dia, kita ajak dia berjumpa dengan Tuhan, maka yang kita tabur, yang kita berikan, itu pasti akan berkelimpahan pengharapan buat orang yang lain. Amin.
Apa yang kita punya, jangan kita nikmati sendiri. Bukan cuma materi kekayaan, tetapi kasih. Ini buah roh ya. Apa? Sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu di Galatia. Luar biasa Tuhan. Kalau kita beri kepada orang lain, artinya kita peduli sama seperti Tuhan peduli dalam hidup kita. Amin. 4 orang kusta ini ditolak, tapi justru mereka menjadi berkat buat orang Israel. Mari kita berdoa.